Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqal maqasid wal mi'ad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'ina. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi. Terutama ada 3 faidat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Yang pertama adalah al-irsyad. Yang kedua adalah at-taufiq. Yang ketiga adalah al-hidayah. 3 bagian. Tujuan hidup kita dalam dunia, terutama dalam konteks agama Islam, 3 poin ini tidak boleh terlepas. Yang pertama adalah al-irsyad. Irsyad itu artinya kita mampu membedakan antara ini adalah perkara-perkara ibadah dan perkara-perkara bukan ibadah. Kita mampu membedakan ini adalah yang hak dan ini yang batil. Kita mampu membedakan ini adalah yang mubah dan ini adalah yang makruh. Itu awal pertama kita untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, al-irsyad. Irsyad itu tidak akan didapat kecuali dengan cara menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu itu merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua adalah taufik. Taufik itu dalam versi akhlaknya adalah segala perbuatan yang kita lakukan itu bersandar sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu taufik. Ini berbeda. Berbeda dengan pemahaman kita selama ini yang hanya membagi taufik dan hidayah. Sedangkan kita mencoba untuk masuk ke 3 poin. Irsyad, taufik, dan hidayah. Akan tetapi, kalau kita membagi hanya sebatas 2 perkara saja, maka pengertian taufik itu adalah iradah, kehendak. Kalau seandainya setelah selesai sholat isya, kemudian kita berniat untuk menunaikan sholat subuh berjamaah, berarti masuk dalam kategori taufik. Kemudian dia datang subuh, itu merupakan hidayah. Ini nanti terkait dengan niat seseorang. Orang yang berniat itu mendapatkan 1 pahala. Bila dikerjakannya mendapatkan 10 pahala. Nah, kemudian kalau kita memasukkan menjadi 3 bagian, tentu berbeda maknanya. Jadi pilih-pilih yang mana, pian? Ulun mencoba menghidangkan saja. Terserah pian yang mana yang memakai. Nah, kalau ulun irsyad ini adalah secara spesifikasi dia mampu membedakan akal tafriqiyah ngarannya, akal pembeda. Ini hanya budaya, ini agama. Itu namanya al-irsyad. Nah, kemudian kalau dia masuk ke dalam taufik, maka
segala sesuatu perbuatan kita itu harus berdasarkan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan yang terakhir hidayahnya dia adalah al-istiqomah. Al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih bagus daripada orang yang mendapatkan 1000 karomat. Itu sering banget kita dengar. Ini perbedaan. Jadi ulun lebih memilih 3 perkara tadi. Karena itu lebih spesifik di dalam jamaah kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah hampir mendekati Idul Fitri. Sekitar seminggu lagi Pak Camat lah kita hari raya. Jadi kita hari raya kalau Sabtu pian. Kalau Sabtu hari Jumat. Kita hari raya hari Jumat. Nah, kalau ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang mereka hari raya hari Sabtu, ya itu adalah pilihan. Agama itu pilihan. Jadi yang penting jangan mencela, itu aja. Agama itu pilih. Pian hendak mau ambil ini, terserah. Jadi kawan ulun di Banjar itu, pada ketika ulun ketemu dengan beliau fanatik luar biasa dengan agama. Nah, tapi sahabat kita di sebelah, ternyata pada ketika ulun mengisi di Banjar, ada ini di situ. Kenapa? Kata dia pilihan. Ulun beribadah di Muhammadiyahnya adalah pilihan. Oh, itu jawabannya gitu bagus, pilihan. Kadang kau diatur-atur aku jar. Nah, kan bagus gitu. Jadi ibadah itu mencari yang paling nyaman dan paling tenang. Itu Pak. Ibadah itu harus gitu. Kadang kau kita ibadah itu yang memandang hanya sebatas kuantitas. Kita memandangnya kualitas. Nah, berkaitan dengan bagaimana perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlepas daripada yang namanya tarbiyah. Kalau jurusan pendidikan, apalagi di UIN itu ada jurusannya tarbiyah. Kita akan memasukkan di bulan Ramadan tarbiyah itu. Nah, apa yang harus ditarbiyah? Ruhiyah. Rohnya ditarbiyah kan? Paham lah, mentarbiyah roh. Manusia ini terdiri dari 2 aspek. Yang pertama, aspek fisik. Yang hidupnya perlu makan. Makan nih dulu. Perlu minum. Hiduplah jasad itu. Apabila jasad itu tidak dimakani, tidak diminumi, maka jasad itu akan mati. Sama halnya dengan roh. Ruhiyah itu perlu makan. Bagaimana makanan ruhiyah? Zikir, qiraatul Quran, as-salawatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makanan roh. 3 hari saja roh itu tidak diberi makan, maka statusnya fisiknya hidup, hatinya mati. Makanya adalah qalbun maut, hatinya mati. Apabila hatinya itu mati, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati akan tetapi tidak bisa memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak bisa melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka seperti hewan. Mereka seperti binatang. Akan tetapi kata Allah lagi, balhum adall. Mereka lebih buruk daripada hewan. Apabila hatinya mati. Hati itu sensitif. Kadakawa menyambati orang hati itu. Ibnul Qayyim mengatakan, barang siapa yang menyambati orang, maka keburukannya itu akan muncul di dalam dirinya. Barang siapa
yang menyambati orang lain pengoler dalam urusan ibadah, maka dia akan pengoler dalam urusan ibadah. Itu perkataan Ibnu Qayyim. Jadi jangan, tugas kita hanya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Itu aja tugas kita. Tugas kita bukan mencela orang lain. Bersyukur cukup. Yalah, anishkurli wali walidaik. Bersyukur kepada Allah. Ruhiyah. Karena landasan hukumnya, laisa siyam, puasa itu minal akli wasyarbi, bukan hanya terbatas menahan makan dan minum. Walakin siyam, akan tetapi puasa itu anil lagwi warrafas, menahan daripada lagwi, perbuatan sia-sia, warrafas, dan perkataan buruk. Makanya minna alamatu i'radillahi ta'ala 'alal 'abdi, tanda-tanda Allah Ta'ala berpaling dari seorang hamba, ishtighaluh bima la ya'ni, memperbuat sesuatu yang tidak ada manfaat sama sekali. Itu tanda sudah Allah Ta'ala itu berpaling lawan kita. Dalam sholat jelas benar tuh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Terlak benar membaca itu. Tapi dalam fakta penyataan sehari-hari, kita banyak lupa kepada Allah. Kita berpandir lawan Allah Ta'ala. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillah. Kenyataannya kita lupa lawan Allah. Makanya ujar Allah Ta'ala itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar banyakin. Tuhan itu Maha Pengampun. Apabila kalian beristighfar kepada Allah, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah Ta'ala turunkan hujan begitu derasnya. Amunnya susah dalam urusan hartanya, wa yumdidukum bi amwalin. Allah Ta'ala mudahkan hartanya. Amunnya kada bisa anak, wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat. Allah Ta'ala mudahkan urusan kebun-kebunnya. Wa yaj'al lakum anhara. Aliran sungainya Allah Ta'ala mudahkan. Dengan cara apa? Istighfar kepada Allah. Makanya banyak-banyak istighfar. Urusan apa aja bawa istighfar. Sesusah-susah apapun bawa istighfar lawan Allah. Jangan lupa tuh istighfar. Karena sudah jelas istighfar itu akan mempermudah urusan hidup seseorang. Ini yang digawe Rasul. Sebelum bulan Ramadan, sesudah bulan Ramadan, tidak terlepas daripada tarbiyah. Apa yang ditarbiyah? Ruhiyah. Ingat itu, ruhiyah. Rohnya ditarbiyah. Dengan cara apa? Zikir dan qiraatul Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian tarbiyah yang kedua, tarbiyatul akhlak. Akhlak yang ditarbiyah. Akhlak itu kalau kita mengkaji secara mendalam, akhlak itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri manusia, dorongan perbuatan baik, min ghairi fikrin wa rawiyatin. Perbuatan itu tidak ada pertimbangan dan tidak ada pemikiran. Itu yang namanya akhlak. Amunnya pian bersedekah, memikirkan duitku tinggal saini nah, bersedekah kada. Amun dibariakan saya ini kurang nah, itu kada berakhlak. Walaupun pian membari orang, karena akhlak itu adalah ad-da'iyatu fi nafsi min ghairi fikrin wa rawiyatin. Tidak ada berpikir, tidak ada pertimbangan, itu yang namanya akhlak.
Adalah ulama mengatakan al-akhlaqu adatul iradah. Akhlak itu adalah kebiasaan yang sudah kehendak yang sudah menjadi kebiasaan. Pian sembahyang salat berpikirlah, oh sembahyang nah, sembahyang kada, sembahyang di masjid kah di rumah kah? Amunnya kada sembahyang nih masuk neraka nih. Itu masih berpikir. Itu berproses untuk menuju akhlak. Tapi kalau dia disebut berakhlak, belum. Karena akhlak itu sudah menjadi kebiasaan tanpa berpikir lagi. Itu yang namanya akhlak. Pemurah misalnya, kada berpikir lagi, nah itu yang namanya akhlak pemurah. Tapi kalau masih berpikir, itu proses menuju pemurah. Nah paham lah, itu akhlak kadangnya. Jadi kada gampang memponis seseorang itu berakhlak atau tidak. Berat. Itu pemurah ya. Pastilah dia pemurah. Jangan-jangan hendak disambat A, disambat B. Nah, makanya urusan ibadah itu urusan pribadi dan kita harus bersangka baik. Makanya jangan ketujuh menilai orang lain. Kita nih kayak apa dulu? Akhlak kata kita. Akhlak itu 4. 3 bisa dirubah, 1 nang kada dirubah. Yang kada kawa dirubah adalah al-jahilu, al-fasiqu, ad-dallu, asyariru. 4 kategori yang kada kau dirubah sama sekali. Al-jahil, akhlak pertama, keburukan yang kau dirubah. Al-jahil bisa berubah apabila dia datang ke majelis ilmu. Ad-dallu, sesat, bisa masih dirubah. Al-fasiqu bisa masih dirubah. Yang kada kau dirubah tuh yang dikumpulkannya 4-4-nya. Jahilnya iya, sesatnya ia juga, fasiknya ia juga, asyarir ia juga. Asyarir ini adalah akhlak yang sudah merugikan bangsa dan negara. Itu kada dirubah. Contoh lagi yang kau dirubah. Orang yang berselingkuh itu kada dirubah. Kenapa? Karena dia sudah masuk kategori yang nomor 4. Sekuat-kuatnya pian menasihati orang selingkuh itu kada kuat taubat. Karena dia sudah masuk kategori nomor 4. Kita pang masuk ke mana ya? Nah, itu tujuan kita belajar itu kan. Kita ini masuk ke mana ya? Nah, itu jawab diri pian masing-masing itu sudah. Ulun hanya memadahkan ya. Al-jahilu, ad-dallu, sesat, al-fasiqu, fasik itu sudah terang-terangan nya mengerjakan dosa tuh fasik. Sesat tuh kada paham lalu, merasa bujur. Nah asyarir ini sudah buruk mana nih orang. Kenapa dirubah lagi sudah? Nah makanya kena kembali kepada tujuan majelis zikir. Tujuan majelis zikir itu 3 perkara. Yang pertama adalah riqatul qalbi, bagaimana hatinya itu lemah lembut. Az-zuhdu fid dunya, zuhud terhadap dunia. Yang ketiga adalah warraghbatu fil akhirah, dia gemar terhadap urusan akhir. Nah, seperti itu. Kalau dalam konteks puasa, ini beda Pak. Kalau puasanya, akhlak telah dalam konteks puasa dengan kada puasa itu jauh berbeda. Kalau di dalam bulan puasa, akhlaknya adalah al-imsaku anil anqauli zur, menahan daripada perkataan-perkataan buruk. Kalau di luar puasa paling berdosa aja. Tapi kalau di dalam puasa, dalam hadis Rasulullah SAW, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk dan perbuatan-perbuatan buruk, Allah Ta'ala kada perlu lawan inya, walaupun inya meninggalkan makan dan minum. Itu bedanya Pak. Makanya bulan puasa ini supaya latihan pada ketika lepas bulan puasa, jangan
berkata-kata buruk. Contohnya perkataan buruk yang dilakukan oleh remaja-remaja kita sekarang, ya perkataan anjing. Kan pernah ke sekolahan ya. Anjingnya aja. No. Itu perkataan buruk itu pahala puasa itu hilang. Nah, makanya kita disuruh bagaimana bulan Ramadan ini mentarbiyah akhlaknya. Kita melihat perbedaan itu, besar perbedaan. Makanya pada ketika bulan Ramadan itu hendak habis, kita umat aja lagi sudah. Ya Allah, para habis sudah Ramadan. Ini kada ya Allah. Wah, hendak habis sudah Ramadan. Alhamdulillah. Kenapa itu? Di mana landasan hukumnya? Pian jadi senang mana itu? Nah, makanya ulun ada membaca. Orang yang kada puasa 1 hari saja, kemudian tanpa uzur, sehari kada puasa, dibatalkannya puasanya, maka apabila dia puasa selama 1 tahun, itu kada kau diganti. Setahun itu tidak bisa mengganti 1 hari puasa. Secara logika bisa kita jawab. Mulia mana Lailatul Qadar dengan bulan Ramadan? Bila nyapian kau menjawab, itu bang jawabannya berarti sudah. Kenapa jadi kada kau diganti? Lailatul Qadar tidak akan mungkin ada kecuali bulan Ramadan ada. Itu kalau. Berarti bulan Ramadan yang berdahulu. Berarti bulan Ramadan itu kada nilai sama sekali. Kalau Lailatul Qadar beribadah kepada Allah, beribadah sunnah kepada Allah, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana 84 tahun. Bulan Ramadan berarti lebih daripada itu. Makanya bersyukur alhamdulillah. Kita sudah puasa kada batal-batal alhamdulillah. Jangan nyampean batal. Setahunan ben mengganti itu kada harapan kau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang uzur. Kalau uzur garing, itu kau jadi ganti. Di sisi Allah sama. Tapi kalau sengaja, kada harapan bisa mengganti nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tarbiyah ijtimaiyah ngarannya. Tarbiyah ijtimaiyah ini adalah aspek sosial. Peka kada kita dengan sosial. Makanya salah satu fungsi daripada ibadah Ramadan itu adalah merasakan nasib saudara kita yang mereka kelaparan. Oh, ternyata kayak ini kelaparan. Nah, makanya amaliyahnya apa? Ya bersedekah. Akhirnya bulan Ramadan itu terbawa pada ketika sudah habis Ramadan, dia masih tetap bersedekah. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "As-sadaqatu syai'un ujab, syai'un ajib." Sedekah itu sesuatu yang sangat luar biasa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangannya boleh ulun tu cerita lah. Panjang cerita ulun berkaitan dengan sedekah di dalam dunia nyata. Langsung dibalas Allah taala. Hari ini bersedekah ulun nyembelih sapi. Berniat aja, hanya berniat ulun, berniat. Setelah nyembelih sapi, bungkus daging, gasan sedekah. Maghribnya tabrak truk biji besi. Masih ingat ulun kejadian itu. Awak kada patah, cuman kendaraannya hancur, sama baju rabit seberataan. Kebetulan ulun bawa Quran waktu itu, bawa Quran di sini. Sedekah. Alhamdulillah kada patah sama kendaraannya hancur masuk ke bawah truk di bawahnya. Ternyata Allah taala ulun yakin di situ. Alhamdulillah ternyata daging tuh ulun bersyukurnya walaupun kendaraan hancur tapi kita masih tetap bawa sedekah. Jadi hancur kendaraannya ulun masih berniat itu sedekah. Ulun hidupi alhamdulillah masih hidup kendaraan itu, padahal hancur dah kendaraan itu tapi syukur masih hidup. Menyampaikan sedekah sampai daging. Alhamdulillah awak kada patah, bapak kada patah. Seharusnya patah karena masuk ke bawah truk kendaraan pos 1Z baru. Kan tipis kurus masuk ke dalam di bawahnya karena isinya biji besi jadi kada lagi merem. Itu keajaiban sedekah luar biasa.
Makanya kemudian kasus-kasus apapun, kesedihan-kesedihan apapun, pada ketika itu terjadi, bawa aja insya Allah bersedekah. Paling lambat 3 bulan insya Allah selesai. Kasus perkara apa aja. Nah itu coba aja Pian. Jadi kita tidak bicara tentang teori saja. Kita bicara fakta. Ternyata ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar ternyata. Apapun itu bentuknya. Apapun itu bentuknya, itu pasti benar. Ijtimaiyah. Makanya banyak-banyak bersedekah. Apalagi setiap pagi malaikat itu mendoakan pian. Setiap pagi malaikat itu mendoakan pian. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di sahih disebutkan, ya Allah, berikan keberkahan bagi mereka-mereka yang mengeluarkan hartanya. Itu setiap terbit matahari. Jadi jadikan saikungnya malaikat, ya Allah hancurkan bagi orang-orang yang menahan harta mereka. Kemudian ada lagi yang berdoa, satu orang malaikat, halumma ila rabbikum, ayo kembali kepada jalan Tuhan. Kemudian satu lagi berdoa, sesuatu yang sedikit itu lebih baik daripada banyak, tapi melalaikan manusia tersebut. Sedikit lebih baik daripada banyak, tapi melalaikan mereka itu. Itulah doa-doa para malaikat. Nah kemudian tarbiyah irodiyah namanya. Tarbiyah irodiyah ini adalah al-imsaku anil hawa wan nafs. Menahan hawa nafsu ini kuncinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah bulan Ramadan, mengajarkan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bukan hanya menahan makan dan minum, akan tetapi menahan daripada hawa nafsunya. Pada ketika terlepas bulan Ramadan, maka dia tetap berusaha untuk mentarbiyah irodiyah. Irodiyah itu kehendak macam-macam. Makan pada ketika bulan Ramadan hanya 2 kali makan. Kembali ke bulan puasa selain Ramadan bertambah 3 kali tetapnya makan. Itu sebenarnya irodiyah Pak. Nabi itu mengajarkan makan itu cukup 2 kali. Ya Allah, sekalinya pas bulan Ramadan banyaknya makan bertambah. Itu kada berhasil ngarannya. Gagal berarti irodiyahnya, aspek irodiyah. Nah, makanya kita berdoa aja mudah-mudahan istiqomah, perjuangan. Kita kada tahu lagi bulan Ramadan kena masih hidup kah, mati kah sudah. Biar wahyu orang kah sudah kita kada tahu. Yang jelas kita berdoa lawan Allah mudah-mudahan Ramadan akan datang kita masih hidup. Itu aja sudah masih hidup, kada mati. Nah, kayak itu aja. Berdoa lawan Allah. Insyaallah doa pian dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir tarbiyah jasadiyah ngarannya. Nah, banyak sudah Allah. Bahasa Arabnya itu kayak itu, di bahasa Indonesia kan kada kawa ngarannya bahasa kitab lah. Kada kawa di bahasa Indonesia kan sudah. Terus ingat-ingat piannya lah. Makanya ulun alhamdulillah kalau tausiah itu pasti ulun pakai poin. Jadi supaya pian lebih kawa mengingati. Nah, yang pertama tadi tarbiyah ruhiyah, tarbiyah akhlakiyah, kemudian tarbiyah ijtimaiyah, yang keempat tarbiyah irodiyah, yang terakhir tarbiyah jasadiyah. Contohnya apa? Naqsul akli wasyurbi, mengurangi makan dan mengurangi minum. Secara aturan dunia kesehatan, buka puasa itu 0 sampai 5 menit itu air putih atau kurma. 6 sampai 10 itu sayur-sayuran, tempe, tahu dulu. 11 sampai 15 baru makan. Faktanya langsung saja takut. Gak ada baturan lagi. Ya apakah ada barat awak? Puasa kurang puasa tuh, berkurang timbangan. Karenanya batur 0, 5, 6, 10, 11, 15. Itu baturan. Itu namanya tarbiyah jasadiyah ngarannya. Nabi sudah mengaturakan. Ini ada. Balama bertambah timbangannya, berbarat atau bertahan. Kalau secara logika, kalau mengurangi makan itu berarti otomatis
ini kurang juga lemaknya di awak nih. Seharusnya. Tapi kenapa kada berkurang? Bertahan. Oh, berarti bertahan netral berarti. Netral berarti. Ya, berarti bulan puasanya tuh netral aja. Yang berhasil tuh, nah pina kurus-kurus, pina sayup-sayup, pina berhasil bang lah bahasanya. Nah itu, mengurangi makan, itu ngarannya tarbiyah jasa dia ngaran. Mudah-mudahan ada 5 poin ini. Sebenarnya banyak lagi yang ingin bicara. Ada 9 poin sebenarnya. Tapi waktunya berhubung sedikit, jadi mudah-mudahan 5 aspek ini aja yang kita kuatin. 5 aspek ini kita bawa sampai setelah hari raya. Itu kada berubah. Tetap itu aja. Gawiannya amalan Rasul itu aja. 5 poin aja. Rohiyah, kemudian akhlak, kemudian ijtimaiyah, irodiyah, dan jasa dia. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang ulun sampaikan. Ada pertanyaankah Bapak atau Ibu? Tapi jangan banyak. Sedikit-sedikit aja. Ulun hendak langsung ke Banjar pulang. Ada, amannya ada, alhamdulillah ada. Jadi langsung. Oke. Ada apa-apa, Pian? Pakai aja kah aja. Supan jasirin jan. Ini opinion tuh kayak tukang supan. Adakah Bapak Ibu? Yang kalau masalah ini nih yang penting amaliyah. Pertanyaan tuh ada perlu. Pian seharusnya ulun yang bertanya, lawan Pian. Seharusnya ulun nang betakon. Kalau urusan fikih, pian nang betakon. Kalau urusan tauhid, kalau urusan akhlak, ulun nang betakonan pian. Seharusnya pian tarbiyah nang 5 ini sudah digawi. Nah, kayak pian menjawab. Kayak kalau pansar, seharusnya ulun nang betakon. Nah, kalau masalah fikih, masalah itu pian wajar betakon. Tapi kalau masalah akhlak, ulun nang betakon lawan pian. Ya, pansar tarbiyah irodiyah sudahkah? Sudah bang. Nah selesai berarti sudah. Yang lain bang, sudah juga alhamdulillah. Berarti 1 poin sudah tergawi. Tarbiyah ruhiyah bang, sudahlah. Alhamdulillah sudah berarti alhamdulillah. Nah itu kebalikannya. Jadi kalau sebetakon pian ulunnya betakon kena. Nah mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan suatu saat kita ketemu lagi dengan bulan Ramadan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita irsyad, memberikan kita taufik dan memberikan kita hidayah. Dan yang terakhir mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.